Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atau saya pernah ditanya bagaimana Pak Kiai kalau misalnya kan kalau menghadapi bulan Muharram itu ada santunan anak yatim. Nah, untuk santunan anak yatim ini katanya kami ada panitia pencarian dana. Panitia ini bergerak mencari dana ke perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, ya, misalnya toko-toko dan sebagainya, di mana uang itu katakanlah kami dapat banyak untuk disalurkan, diberikan nanti kepada anak yatim. Pertanyaannya apakah kami yang mencari dana tentunya dengan transport ya sudah dikeluarin dan sebagainya, apakah ada hak untuk kami mengambil dari hasil ya hasil usaha untuk mencari dana tadi? Ya katakanlah misalnya ada 5 orang sebagai tim pencari dana uang untuk yatim, untuk membagikan kepada anak yatim bulan Muharram ini. Apakah kami yang 5 orang ini ada hak, dalam arti tidak salah kalau ya kami ngambil sebagian yang benar-benar niatnya si pemberi uang itu, yang memberikan uang itu memang niatnya untuk kepada anak yatim. Nah kan kami mencari ya pakai uang juga untuk mencarinya ke sana. Apakah ada hak untuk kami dapatkan dari harta yang sudah terkumpul ini, ya, dari uang yang sudah terkumpul ini, ya. Ini saya kira perlu untuk disampaikan mungkin karena di masyarakat ada yang bertanya begitu ya kepada saya. Jadi saya jawab bahwa saya juga bukan pendapat sendiri ya, akan tapi ada punya buku namanya Ahkamul Fuqaha. Buku yang saya miliki itu judulnya Ahkamul Fuqaha. Artinya adalah hukum-hukum yang telah dikemukakan oleh para ulama ahli fikih ya. Di situ dijelaskan bahwa ketika kondisi seperti yang ditanyakan tadi sesuai dengan firman Allah, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, ya, di dalam surah An-Nisa ada. Jadi jawabannya itu faman kana ghaniyan falyasta'fif. Barang siapa yang katalah ghaniyan ini orang kaya, orang mampu, falyasta'fif, hendaknya dia harus menjaga diri dari mengambil dari harta anak yatim tadi. Wa man kana faqiran, dan barang siapa yang keadaannya fakir, ya tadi sudah dikemukakan. Jadi fakir itu lebih daripada miskin. Diumpamakan oleh ulama ahli fikih itu antara bedanya fakir, miskin dan kaya. Jadi kalau misalnya kebutuhan sehari-hari itu katakanlah misalnya 10 juta ya, misalnya untuk keluarga semua itu kebutuhan sehari itu katakanlah 10 juta. Nah, ketika dia sebulan itu masuk uang 10 juta atau lebih, itu namanya orang kaya. Dia tidak berhak menerima zakat. Karena kan udah goniun ya, minal agniya. Tapi kalau orang miskin itu butuh 10 juta sebulan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi dapatnya itu di bawah 10 juta, misalnya hanya 7 juta, 8 juta atau 9 juta lah, itu masih dalam kategori artinya miskin ya. Karena harusnya pasnya itu 10 juta, ini malah dapatnya kurang dari 10 juta, tapi lebih dari 5 juta, itu namanya miskin, masih berhak menerima zakat. Nah, yang disebut dengan fakir, butuhnya 10 juta tapi dapatnya di bawah 5 juta, jadi di bawah separuhnya, mungkin hanya 1 juta, mungkin 2 juta, pokoknya kurang dari separuh yang diperlukan ya, itu namanya orang fakir.
Nah, dalam ayat tadi dikatakan wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau orangnya si pengolah tadi pencari dana tadi, orangnya dalam keadaan fakir yang memang dia orang susah, ya, apalagi mencarinya juga pakai biaya, pakai transport dan sebagainya, maka falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah dia makan bil ma'ruf dengan yang wajar tadi. Jadi kira-kira kalau misalnya dia berusaha, ya, mencari ya sesuatu seperti itu, kira-kira yang pantasnya upahnya itu berapa? Nah, kalau memang dia dalam keadaan kondisi fakir tadi, ya boleh untuk mengambil dari harta atau uang yang untuk yatim tadi dengan yang wajar. Ketika kondisi dia memang orang yang melarat, ya, yang tidak ya tidak mampu lah istilahnya. Tapi bagi orang yang sudah berkecukupan, tentunya karena ini niatnya untuk anak yatim, bahkan kalau bisa kita sendiri yang menambahkan, ya, bukannya mengambil, tapi kalau bisa menambahkan. Dan menambahkan itu mudah-mudahan termasuk ke dalam hadis sahih, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya, kata Nabi, dengan yang mengurus anak yatim, mengelola anak yatim seperti dua ini di surga. Dalam arti begitu dekatnya Rasulullah dengan yang mengurus anak yatim dengan penuh tentunya kasih sayang dan tidak merugikan kepada harta anak yatim tadi. Itu sebagai mungkin tambahan untuk menambah wawasan dan keilmuan kita. Terima kasih. Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji dari awal sampai akhir merupakan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.